Kami kelompok 1 peserta Latsar CPNS Pusdikmin Polri Angkatan 36 telah memilih 3 orang narasumber dari lapisan masyarakat dan profesi yang berbeda untuk mengetahui pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara dari sudut pandang narasumber sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Ada 3 narasumber yang kami pilih, diantaranya dokter, guru, dan mahasiswa. Bagaimana pendapat mereka dalam melihat isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dari sudut pandang pemaknaan, wawasan kebangsaan, dan upaya-upaya bela negara. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Rahayu. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Jerviani Oktavinda, salah satu dokter umum yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta daerah Tasikmalaya. Saya Rohayani, profesi saya sebagai seorang guru. Bagi saya, bela negara ialah suatu sikap dan perilaku yang didasari kecintaannya terhadap Republik Indonesia, didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu contohnya dari aplikasi kehidupan baik masa kanak-kanak hingga dewasa. Jadi sifat patriotisme dalam membela negara Indonesia. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang yang terbentuk dari lahir, di mana menerapkan aplikasi kehidupan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana semua kegiatan baik dari diri sendiri, bermasyarakat maupun bernegara mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut saya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, bela negara merupakan suatu sikap dan perilaku yang didasarkan atas kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Menurut pendapat saya itu sangat penting karena apa? Dengan bela negara kita dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Karena menurut saya aksi bela negara dan wawasan kebangsaan ini itu merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang dokter, aksi bela negara yang sudah saya lakukan adalah terutama di bidang kesehatan, di mana berusaha menjaga kesehatan segala lapisan masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa dan lansia. Di sini profesi saya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan warga negara Indonesia. Upaya bela negara dengan cara membimbing anak didik saya dengan tekun, mengajarkan nilai-nilai Pancasila, diantaranya cinta tanah air dan bangsa. Lalu saya mengajar secara profesional. Sebagai seorang mahasiswi, apa yang sudah saudari lakukan dalam rangka aksi bela negara dan wawasan kebangsaan? Yang pertama, cinta tanah air. Contohnya kita menggunakan produk dalam negeri, kemudian ada ikut berpartisipasi aktif dalam organisasi, misalkan BEM atau himpunan mahasiswa, kemudian ikut serta dalam pelaksanaan pemilu, ikuti organisasi di masyarakat seperti Karang Taruna atau IREMA, dan
melakukan gotong royong jika ada pelaksanaan gotong royong. Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis pandemi, di mana angka kenaikan COVID-19 semakin meningkat. Sebagai seorang dokter, saya ikut berperan dalam mengatasi pandemi ini, satu dari pencegahan juga dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan pasien COVID-19. Sebaiknya sebagai masyarakat lainnya membantu mencegah COVID-19 ini dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan yang telah kami edukasikan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak tertular COVID-19. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah terpapar COVID-19, kami berusaha sebisa mungkin memberikan perawatan yang terbaik serta didukung dengan keyakinan dan kepercayaan diri masyarakat yang terpapar untuk kembali sehat. Semoga Indonesia cepat terbebas dari krisis pandemi ini. Memberikan pemahaman tentang bahayanya COVID-19 dan bagaimana cara menghindarinya, yaitu dengan protokol kesehatan dengan cara menerapkan 5M. Sebagai mahasiswa kita bisa melakukan upaya pendukung upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan program kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi, dan menghindari kerumunan. Dan juga dalam penanganan ini ikut serta dalam pelayanan vaksinasi. Jadi kita mengajak lingkungan sekitar untuk melaksanakan vaksinasi dan 5M. Baik, sebagai penutup perbincangan kali ini, saya menganjurkan kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan demi mengatasi krisis pandemi ini, karena satu, angka perawatan di rumah sakit makin tinggi sehingga tidak bisa menampung orang sakit lebih banyak lagi. Jadi yang diutamakan adalah protokol kesehatan, yaitu yang 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan segera lakukan vaksin bagi yang belum. Semoga Indonesia terbebas dari krisis pandemi COVID-19 secepat mungkin, dan keluarga kita terlindungi dari corona yang sedang merajalela saat ini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita harus mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Di antaranya kita harus divaksin dan menerapkan protokol kesehatan 5M dalam aktivitas sehari-hari. Mungkin sebagai penutup, pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait krisis pandemi COVID-19 ini? Mari kita jalankan, laksanakan program 5M dan vaksinasi agar segera berakhir pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Setelah mendengar pemaparan dari para narasumber terkait dengan pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu kontemporer yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dapat disimpulkan bahwa para narasumber mempunyai kesamaan dalam sudut pandang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara sesuai dengan bidang profesi yang digelutinya. Para narasumber memahami betul dalam mengatasi maraknya isu-isu kontemporer yang sedang marak terjadi di NKRI, antara lain salah satunya pandemi COVID-19, di mana para narasumber bersedia ikut menjaga dengan mematuhi prokes supaya kasus COVID tidak menyebar dan berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing demi menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa untuk mencapai Indonesia yang sejahtera.